Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Balik lagi di channel YouTube Zahratul Wardah. Kali ini aku bakal nge-review buku tentang tafsir. Eits, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk cekidot. Pertama, aku bakal ngenalin tentang identitas buku ini. Judul bukunya yaitu Ilmu Tafsir. Penulis Milatul Maftuhah. Penerbit Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun terbit 2020. Tempat terbit Jakarta. Oke, langsung masuk ke pembahasan isi buku. Nah, jadi buku ini membahas 8 bab. Mari kita ulas satu persatu. Bab pertama membahas tentang Al-Quran dan Wahyu. Perbedaan pengertian Al-Quran secara etimologi karena perbedaan sudut pandang, apakah lafaz Al-Quran itu dari lafaz isim mushtaq, mahfuz, atau isim alam. Secara terminologi, ada kesamaan unsur dalam memberikan definisi terhadap Al-Quran oleh para ahli. Unsur tersebut adalah bahwa Al-Quran itu kalam Allah SWT atau wahyu. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nama-nama dan sifat Al-Quran yang sangat banyak menunjukkan keagungan Al-Quran serta faedah dan manfaat Al-Quran dalam kehidupan. Proses turunnya Al-Quran yang tidak ditentukan hari dan tanggalnya memberikan pelajaran berharga buat kita umat Islam agar berlomba-lomba untuk meraih pahala dari Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Al-Quran adalah wahyu, dan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT bukan hanya terdapat dalam Al-Quran. Proses turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah sama dengan proses turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Bab kedua yaitu membahas tentang ijaz Al-Quran. Mukjizat secara bahasa adalah melemahkan, sedangkan menurut istilah adalah suatu urusan yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tantangan atau pertandingan dan terlepas dari perlawanan atau menang. Mukjizat itu ada dua macam, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Kadar kemukjizatan Al-Quran adalah pada Al-Quran itu sendiri yang disebut dengan mukjizat az-zati. Aspek kemukjizatan Al-Quran adalah pada segi redaksi dan makna yang dikandung. Lanjut ke bab 3, yaitu membahas tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai hukum yang pertama dalam Islam. Fungsi Al-Quran diturunkan kepada manusia diantaranya adalah sebagai pedoman hidup, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan yang terakhir yaitu sebagai syifa atau obat dan penawar. Bab keempat, isi pokok ajaran Al-Quran. Membahas tentang akidah adalah keyakinan akan Allah, Tuhan yang Esa. Keyakinan yang diikrarkan dalam hati, diucapkan dalam lisan dan diimplementasikan dalam amalia sehari-hari. Akidah Islamiyah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan terangkum dalam rukun iman. Ibadah adalah penghambaan kepada Allah semata dan sudah ditentukan aturannya oleh syara. Ibadah itu ada dua macam, ibadah madhoh dan ghairu madhoh. Akhlak adalah sekumpulan aturan atau syara yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan makhluk lain, dan dengan dirinya sendiri. Figur yang utama dan layak diteladani adalah Rasulullah SAW. Ada istilah muamalah. Muamalah itu ada dua, yaitu madiyah dan maliyah. Al-Quran mencakup hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengatur kehidupannya. Sejarah umat terdahulu disampaikan dalam Al-Quran untuk menjadi ibrah dan pelajaran bagi umat sekarang, agar terhindar dari azab yang pernah diberi Allah akibat dari pelanggaran syara yang mereka lakukan. Sains modern yang ditemukan sudah terangkum dalam Al-Quran. Kelima, membahas tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Apa sih itu tafsir?
Jadi, tafsir adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia. Sedangkan ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran. Tafsir dan takwil mempunyai makna yang sama menurut ulama salaf atau mutaqaddimin. Sedangkan menurut ulama mutakhirin, takwil adalah memalingkan dari makna yang rojih kepada makna yang marjuh. Tafsir biasanya digunakan pada ayat-ayat secara umum, sedangkan takwil pada ayat-ayat mutasyabihat. Terjemah tafsiriyah adalah memindahkan dari bahasa asal ke bahasa lain tanpa terikat dengan struktur dan gramatika dari bahasa asal. Terjemah hirfiyah memindahkan dari bahasa asal ke bahasa kedua dan terikat dengan struktur dan gramatikanya. Selanjutnya, seorang mufasir harus memperhatikan urutan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, mulai dari menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat. Bab ke-6 dari buku ini membahas tentang sejarah penafsiran Al-Quran. Rasulullah SAW adalah mufasir pertama, the first interpreter dalam Islam. Perbedaan sahabat dalam menafsirkan Al-Quran karena berbedanya kecerdasan di antara mereka, perbedaan pengetahuan mereka tentang adat dan kebiasaan Arab jahiliyah, serta perbedaan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. Sumber penafsiran sahabat adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad mereka. Sumber penafsiran masa tabi'in adalah Al-Quran, hadis, ijtihad sahabat, ijtihad tabi'in, dan Israiliyat. Wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas serta semakin banyak orang-orang non-Arab yang memeluk Islam menjadi penyebab utama dibutuhkan penafsiran terhadap Al-Quran pada masa itu. Tahapan periode tadwin, tafsir yaitu: yang pertama, melalui periwayatan lisan, yaitu masa Rasulullah dan tabi'in. Yang kedua, melalui penulisan hadis dan periwayatan dengan menggunakan sanad yang lengkap. Yang ketiga, terpisahkan dari pembukuan hadis. Yang keempat, dibukukan tersendiri dengan memotong sanad, mencukupkan dengan sanad yang pertama. Dan yang terakhir, menambahkan dengan pengetahuan yang lain. Selanjutnya, bab ke-7 membahas tentang metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, tafsir bil ma'sur atau biasa disebut dengan tafsir bil riwayah adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat, ayat dengan hadis Rasulullah SAW, dan ayat dengan pendapat sahabat. Tafsir jenis ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, memungkinkan dalam tafsir bil matsur bercampur antara riwayat yang sahih dan riwayat yang tidak sahih atau doif bahkan palsu, serta memungkinkan Israiliyat masuk dalam tafsir bil riwayah ini. Yang kedua, tafsir bil ra'i atau yang sering disebut dengan tafsir bid dirayah adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan pemikiran tanpa mengesampingkan dalil nakli. Tafsir bir ar-ra'i ada yang boleh dijadikan hujah, ada yang dilarang atau yang disebut dengan tafsir bir ra'i al-mazmumah. Bab 8 membahas tentang corak penafsiran Al-Quran. Yang pertama, corak penafsiran dalam Al-Quran ada 4, yaitu tafsir tahlili, ijmali, mukorin, dan mauduli. Kita bahas satu persatu. Tafsir tahlili adalah menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Tafsir tahlili mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya adalah kita mendapatkan penafsiran ayat secara luas dan mudah mencarinya karena berurutan sesuai dengan ayat dan surat yang ada dalam Al-Quran. Pada tafsir ini, subjektivitas penulis akan mudah masuk dalam penafsiran ini. Inilah kekurangan dari tafsir tahlili. Selanjutnya, tafsir ijmali menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara global dan biasanya hanya mengalihkan kata-kata yang sulit kepada makna yang lebih mudah. Tafsir model atau tafsir ijmali ini akan cocok bagi kaum intelektual, tetapi tafsir ini pembahasannya sangat singkat karena terkadang hanya mengalihkan kata yang sulit kepada kata yang mudah. Yang ketiga, tafsir mukorin.
yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan pendapat para mufasir pada ayat tersebut. Mengetahui beberapa pendapat mufasir tentang satu ayat, misalnya, akan kita dapatkan dengan mudah dalam tafsir ini. Dan yang terakhir, tafsir maudhu'i adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama dalam satu pembahasan. Kita dimudahkan mengetahui pembahasan tafsir dari ayat yang sama yang memiliki kesamaan arti dan makna dalam tafsir maudhu'i. Nah, buku ini juga terdapat kekurangan dan kelebihannya. Sama seperti kita manusia, ada kurang dan ada lebihnya. Kekurangannya apa aja sih? Jadi kekurangannya yaitu, yang pertama, cover buku ini terlihat biasa saja pada umumnya. Terlihat seperti buku paket-paket pada umumnya. Yang kedua, terdapat beberapa kesalahan ejaan kata pada buku ini. Yang ketiga, terdapat beberapa penggunaan spasi yang tidak rapi. Selain itu, kelebihannya yaitu, yang pertama, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami. Yang kedua, banyak terdapat hikmah yang dapat kita ambil dari buku ini. Yang ketiga, buku ini dapat dibaca untuk semua kalangan. Yang keempat, pesan yang disampaikan sangat jelas. Yang kelima, buku ini menyampaikan detail materi tanpa membuat pembaca bingung. Penutup, Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang abadi. Al-Quran seperti lautan tak berujung yang berisi jutaan mutiara ilahi. Untuk melakukan ini, setiap orang harus berenang dan menyelam ke lautan Al-Quran. Tidak semua penyelam mendapatkan apa yang mereka inginkan karena keterbatasan keterampilan mereka. Disinilah letak urgensi ilmu tafsir. Ilmu tafsir berkembang dari waktu ke waktu, bahkan para ahli telah banyak memunculkan tafsir yang memenuhi tuntutan zaman untuk mengukuhkan keberadaan Al-Quran. Ada banyak metode yang digunakan dalam penafsiran, termasuk metode tahlili, ijmali, muqarrin, dan maudhu'i. Itu dia tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Have a nice day guys, see you, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.